Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 12. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi masih di bab pembelahan sel ya. Sebelumnya kita sudah membahas, kalian sudah mempelajari tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, pembelahan meiosis itu fungsinya adalah untuk membentuk gamet ya dalam proses gametogenesis. Nah, proses pembentukan gamet itu berbeda antara gamet jantan atau sperma yang disebut spermatogenesis dan gamet betina yang disebut oogenesis. Nah, prosesnya seperti apa akan kita bahas di video ini ya. Jadi silahkan dipelajari dengan baik materinya. Baik, kita akan mulai. Nah, kalian bisa melihat di layar. Sudah ada dua gambar di sini. Di sebelah kiri kalian itu ada gambar atau skema dari proses spermatogenesis. Sedangkan di sebelah kanan ada proses oogenesis atau pembentukan ovum. Nah, pada proses spermatogenesis itu tempatnya tentu ada di organ testis pada hewan atau ya jantan ya atau laki-laki. Nah, testis itu bentuknya seperti ini. Kalau kita belah di dalam testis itu ada ini ya, saluran-saluran kecil yang disebut tubulus seminiferus. Kemudian testis juga di sebelah atas ada epididymis yang fungsinya untuk pematangan sperma. Nah, kalau kita perbesar lagi tubulus seminiferus ini, kita akan mendapatkan gambar seperti ini ya. Nah, berupa saluran-saluran yang kalau kita perbesar lagi saluran ini itu bentuknya seperti ini. Di dalamnya ada sel-sel mulai dari sel primordial itu tumbuh dan berkembang hingga akhirnya menjadi sperma yang fungsional. Jadi semakin ke tengah itu semakin berkembang. Jadi sperma itu adanya di yang paling tengah. Nah, kita lihat prosesnya seperti apa. Ya, yang pertama, di dalam testis itu terdapat sel-sel primordial, kemudian dia akan berkembang menjadi spermatogonium. Nah, spermatogonium itu memiliki jumlah kromosom yang berpasangan, sehingga disebut diploid. Kalau pada manusia berarti masih ada 46 buah atau 23 pasang ya, pasang kromosom di sini. Nah, kalau di sini, di gambar ini, di skema yang ada di layar kalian, kalian bisa lihat di sini ada 4 buah kromosom. Nah, boleh diperhatikan. Kemudian spermatogonium akan mengalami pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis itu tidak mengurangi jumlah kromosom ya. Jadi si pembelahan mitosisnya ada yang menjadi spermatogonium kembali, ada juga yang berkembang menjadi spermatosit primer. Dengan jumlah kromosom sama persis dengan spermatogonium, masih 4, lihat 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian spermatosit primer mengalami proses pembelahan meiosis yang pertama, menghasilkan 2 sel anak yang jumlah kromosomnya setengah dari sel induk. Jadi sel induknya ada 4 jumlah kromosomnya atau 2N. Nah, kalau hasil dari meiosis 1 itu N atau haploid yang disebut spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua, menghasilkan 4 spermatid dengan jumlah kromosom tidak berkurang ya dari spermatosit sekunder, yaitu masih haploid. Nah, sehingga pada akhirnya dihasilkan 4 buah sel anak yang disebut spermatid. Selanjutnya spermatid akan mengalami pematangan, jadi ada ekornya gitu ya, ada lehernya dan menghasilkan sperma yang fungsional. Dari sini kita bisa melihat bahwa setiap 1 kali pembelahan atau proses spermatogenesis bisa dihasilkan 4 buah sperma yang fungsional.
Nah, itu adalah proses spermatogenesis. Sekarang kita beralih ke proses oogenesis di sebelah kiri kalian. Nah, proses oogenesis itu dilakukan di ovarium, ya. Ovarium pada manusia, pada perempuan ya, itu kita ingat-ingat kembali bahwa gini strukturnya itu ada, nah anggap saja ini gambarnya bagus lah. Nah, ini ada ovarium kiri dan kanan dan mereka bergantian dalam proses oogenesis. Nah, kemudian ini kalau terjadi ovulasi, kalau sudah terjadi ovulasi dari ovarium ini akan pindahkan dan menunggu di sini si oosit sekunder. Nah, kita lihat prosesnya seperti apa. Di sini ada gambar ovarium ya di depan kalian. Kemudian coba kalian lihat di sini di dalamnya itu ada sel oogonium tapi dikelilingi oleh folikel. Nah, jadi kalau tadi di spermatogenesis itu selain sperma itu ada sel-sel Sertoli dan sel Leydig ya yang dia menghasilkan hormon dan sekaligus mendampingi sel-sel yang akan menjadi sperma. Kalau di sini di ovarium itu ada sel-sel yang namanya sel folikel yang akan mengelilingi oogenesis. Seiring dengan oogenesis, sel folikelnya pun berkembang. Dari sel folikel primer menjadi folikel sekunder, menjadi folikel de Graaff, terus dan seterusnya. Baik, kita lihat dulu proses oogenesisnya. Nah, proses oogenesis pada perempuan itu berbeda dengan proses spermatogenesis pada laki-laki. Kalau proses spermatogenesis pada laki-laki itu akan dimulai pada saat balik atau saat pubertas sampai dia meninggal. Sedangkan pada proses oogenesis pada perempuan itu justru dimulai sebelum lahir. Jadi masih dalam keadaan embrio, proses oogenesis ini sudah terjadi. Nah, sel-sel primordial yang ada di dalam ovarium itu mengalami perkembangan menjadi oogonium. Kemudian oogonium akan mengalami proses mitosis ya menjadi oosit primer. Nah, oosit primer itu tersimpan di dalam tubuh seorang perempuan sampai dia lahir, sampai dia pubertas. Nah, saat pubertas itu satu-satu si oosit primer akan mengalami proses meiosis 1. Meiosis 1. Nah, dari proses meiosis 1 ini pertama kali terjadinya menstruasi nih ya, berarti sebelum menstruasi. Nah, ini si satu meiosis akan mengalami satu oosit primer, maksudnya akan mengalami meiosis 1, dihasilkan 2 sel anak yang haploid tentu saja. Nah, sel anaknya bisa kalian lihat di gambar ini itu tidak sama besar. Yang besar ini disebut oosit sekunder, sedangkan yang kecil disebut badan polar. Nah, oosit sekunder kemudian akan dikeluarkan. Nah, dari sini korpus folikel de Graaff ya dikeluarkan. Si oosit sekunder itu kemudian akan menunggu di sini nih, di oviduct atau tuba falopi. Apabila ada sperma yang masuk, maka dia akan mengalami proses meiosis yang kedua. Proses meiosis yang kedua yang akan dihasilkan ootid dan badan polar. Sedangkan yang tadi badan polar primer itu juga akan dihasilkan mengalami meiosis yang kedua menghasilkan badan polar sekunder sehingga dihasilkan 3 badan polar atau nama lainnya polosit. Nah, setelah itu si ootid tadi akan berkembang menjadi ovum yang fungsional yang bisa dibuahi, sedangkan 3 polosit atau badan polar akan terregenerasi atau mati. Nah, tadi si folikel de Graaff yang ditinggalkan oleh oosit sekunder itu akan berkembang menjadi corpus rubrum ya, terus corpus luteum dan corpus albicans untuk selanjutnya terregenerasi kembali. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa dalam satu kali oogenesis itu hanya dihasilkan satu ovum saja, sedangkan dalam satu kali spermatogenesis itu dihasilkan 4 sperma. Kemudian di waktunya juga berbeda ya. Kalau spermatogenesis itu terjadi pada awal pubertas sampai seorang laki-laki meninggal masih bisa terjadi. Tentu kualitasnya akan berkurang mungkin ya, tapi tetap bisa dilakukan. Tidak ada
tidak ada menopause. Sedangkan kalau pada oogenesis itu dari awal sebelum kita lahir, sebelum seorang perempuan lahir itu proses oogenesis sudah terjadi. Kemudian berhenti ketika lahir dan dilanjutkan kembali ketika pubertas sampai dia mengalami menopause. Saat menopause, stok dari oosit primernya habis, maka berakhir pula proses oogenesis. Tidak ada lagi proses oogenesis. Itu perbedaannya antara spermatogenesis dan oogenesis selain dari hasilnya tentu ya. Kalau spermatogenesis menghasilkan 4 sperma yang haploid, sedangkan oogenesis menghasilkan 1 ovum dan 3 badan polar atau polosit. Juga tempatnya kalau spermatogenesis ada di testis, di organ reproduksi pada pria, sedangkan oogenesis ya terjadinya di dalam ovarium pada wanita. Baik, demikian materi tentang gametogenesis pada hewan atau manusia yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.